Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama seluruh gereja di dunia memperingati perayaan yang sungguh luar biasa, yaitu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita tahu, kita percaya bahwa dengan Tuhan Yesus naik ke surga, orang percaya memiliki pengharapan, yaitu karena Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami datang padamu. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh berada di tempat ini bersama-sama memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Kami percaya pada saat kami beribadah kepadamu pada pagi hari ini, berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Lawatan Tuhan akan melingkupi setiap kami yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja di tengah-tengah kami. Bukan ibadah yang rutinitas, tetapi ibadah yang luar biasa. Karena kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Hari ini kita patut bersyukur kepadanya, sebab Dia teramat baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka hatimu, angkat hatimu memuji namanya. Oh, kita datang di hadapan Tuhan, di hadapan kemegahan-Mu. Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rinduku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, oh, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Dia hadir di atas puji-pujian umatnya, dan kehadirannya akan memberkati setiap kita. Mari kita patut bersyukur hanya kepada Dia. Mari katakan bersama, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rinduku. Ku teringat, amin, kasih setia Tuhan luar biasa atas hidup kita. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik,
baik, yang mengasihi kita, bahwa penyertaannya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari singer angkat pujian ini, katakan, di hadapan kemudahan-Mu ku datang. Ya, kami datang padamu Tuhan, membawa hati kami, membawa rindu kami. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Siapa nama Allah kita? Dialah Yesus Kristus. Kebaikannya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oh. Mari lebih lagi katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Lebih lagi katakan, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita merenung dalam hidup kita. Kita percaya kalau sampai saat ini kita ada, itu oleh karena anugerah Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang kita tahu, bahwa hanya Yesus yang terutama dalam hidup kita. Dan di saat ini kita percaya Dia sedang menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan orang-orang yang percaya yang akan masuk ke dalam kerajaannya adalah orang-orang yang sudah dipulihkan hidupnya. Oleh sebab itu mari kita berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Dia
Yang ku ingini Engkau saja, diam dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari berseru kepada Tuhan bersama-sama, katakan, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan kami Tuhan, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah kami Tuhan, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Engkau, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, diam dalam kehendak rencanamu. Pisahkan kami, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau lebih lagi katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hati. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bapak Franky yang akan menyampaikan firman Tuhan. Milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau Oh Tuhan Yesus, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku termulia. Haleluya. Engkau termulia.
Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau luar biasa ya Tuhan. Kemuliaan-Mu hadir di sini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami belum bisa membayangkan kelak ketika kami berjumpa dengan Engkau. Ya. Betapa Engkau membawa kami kepada sebuah kemuliaan yang luar biasa. Amin. Kemuliaan yang belum pernah kami lihat di dalam dunia ini. Oh. Tapi itu nanti akan kami alami sebuah suasana kemuliaan yang begitu luar biasa. Yang tidak ada tandingannya. Yang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Karena itu ajari kami untuk selalu kami memiliki pandangan yang tertuju kepada kemuliaan Engkau ya Tuhan. Ketika Engkau sudah naik ke surga 2000 tahun yang lalu, betapa mulianya peristiwa itu disaksikan oleh banyak saksi. Dan firman-Mu berkata, Engkau akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Engkau telah naik ke surga. Dan Engkau akan datang dengan kemuliaan yang luar biasa. Diiringi dengan suara gegap gempita malaikat-malaikat Tuhan. Yang begitu dahsyat. Dan semua kami yang mendengar trompet itu berbunyi. Sangkakala Allah dibunyikan. Maka kami yang hidup diubah dalam sekejap. Amin. Kami memiliki tubuh yang mulia. Yes. Kami berjumpa dengan Engkau di awan-awan yang permai. Bagi mereka yang sudah meninggal, tubuh mereka dibangkitkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mengenang peristiwa yang besar itu. Dan kami ingin hari ini mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Dan Engkau akan terus memberkati kami. Berkati semua tim yang sudah melayani. Berkati semua jemaat Tuhan yang terlibat, yang akan mengambil bagian bersama-sama untuk mendengar firman-Mu. Engkau siapkan hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita kembali bertemu dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini adalah hari yang begitu luar biasa sekali. Hari yang benar-benar akan menjadi sebuah hari di mana satu kali kalau Tuhan itu sudah naik ke surga pada 2000 tahun yang lalu dengan diiringi awan yang begitu luar biasa, maka ketika nanti satu waktu Tuhan akan datang kembali, maka dia pun akan memakai awan untuk membawa dia turun di angkasa. Dan kita semua yang masih diberi kesempatan hidup, seperti tadi yang saya doakan, kita akan diubah dalam kemuliaan yang begitu luar biasa. Dan mereka yang meninggal dalam Tuhan, mereka yang imannya terus dipelihara sampai hari di mana mereka kembali kepada Tuhan, maka yang rusak, yang sudah hancur, yang sudah menyatu dengan tanah, maka Tuhan bisa ubahkan dengan caranya yang penuh dengan kuasa. Hari ini saya memberikan judul firman Tuhan dari ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan satu judul sukacita yang besar. Mari kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Sukacita yang besar. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab di rumah masing-masing dan mari kita akan bersama-sama memperhatikan 3 ayat ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka,
ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Lalu ayat yang terakhir berkata, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa yang saya katakan benar-benar terjadi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sebuah peristiwa yang tidak disaksikan oleh siapapun. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik dalam firman Tuhan, maka kita tahu bahwa peristiwa Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh para murid-muridnya. Minimal 12 murid atau 11 murid Tuhan pada waktu itu, belum genap 12, minimal 11 murid Tuhan, minimal itu, mereka semua menjadi saksi mata. Belum lagi ditambah dengan para murid-murid perempuan yang lain. Belum lagi ditambah dengan banyak orang-orang yang juga menjadi murid Tuhan yang lain. Jadi minimal ada 11 murid Tuhan yang menyaksikan peristiwa di mana Yesus naik ke surga. Nah, hari ini kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga, maka saya mau ingatkan kepada saudara semua di tempat ini bahwa kita tidak perlu ragu, karena Alkitab sudah menyatakan bahwa Yesus itu sudah ada di surga pada saat ini. Ketika dia sudah terangkat ke surga 2000 tahun yang lalu, maka sampai dengan detik ini ketika kita masih mendengar firman Tuhan, Yesus Tuhan kita itu masih ada di surga. Dan nanti akan ada waktunya di mana Tuhan akan datang kembali dari surga. Dengan memakai kendaraan awan, beserta dengan semua bala tentara surga, malaikat-malaikat Tuhan, dia akan datang di atas awan-awan dan dia akan menjemput semua kita. Alkitab adalah perkataan kebenaran. Kalau kita sudah membaca bahwa Yesus sudah naik ke surga, maka biar kita yakin dan percaya, dia memang sudah ada di sana. Tujuan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mendapat berkat hidup yang diubahkan dari kenaikan Tuhan. Kalau Tuhan kita sudah naik ke surga, maka artinya kita harus mendambakan, saudara, adanya sebuah berkat hidup yang diubahkan. Artinya kita nggak boleh memiliki kehidupan yang terus sama. Kalau pada tahun yang lalu atau pada minggu yang lalu kita hidup di dalam kehidupan yang biasa, yang statis. Tapi kalau pada hari ini, di hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan, maka biar ketika saudara mendengar firman, Anda berdoa. Anda berkata, Tuhan, seperti tujuan khotbah yang saya dengar pada hari ini, bahwa aku diminta untuk mendapat berkat hidup yang diubahkan dari kenaikan-Mu, maka itu biar terjadi dalam hidupku. Maka itu biar terjadi dalam hidupku. Aku memiliki hidup yang diubahkan. Dan itu menjadi sebuah berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita membaca bahwa ketika menjelang Yesus itu naik ke surga, maka para murid-muridnya itu menerima berkat dari Tuhan. Kalau saudara kembali memperhatikan ayat yang ke-50 bagian B. Di sana dikatakan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kapan peristiwa ini terjadi? Jelas ayat itu mengatakan sebelum Yesus terangkat ke surga. Artinya ketika itu Yesus masih bersama dengan para murid-muridnya. Yesus masih dekat dengan mereka. Menjelang Yesus naik ke surga, maka Yesus mengangkat tangannya, Alkitab berkata. Dan setiap kali kalau Yesus mengangkat tangan, terarah kepada mereka, di sana berkat Tuhan diberikan atas mereka. Nah, pertanyaannya begini saudara, kalau ayat itu mengatakan Yesus kemudian memberkati mereka, kira-kira berkat apa yang Yesus berikan kepada mereka? Karena kalau saudara membaca ayat yang ada di bawahnya, ketika berkat itu sudah diberikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya, maka terjadi sebuah efek yang begitu luar biasa. Ada sebuah dampak dari ketika murid-murid Tuhan itu sudah dapat berkat dari Tuhan. Memang Alkitab tidak memberikan secara jelas, secara spesifik, secara pasti berkat apa yang Yesus ucapkan untuk
para murid-muridnya. Tetapi kita bisa lihat ketika Yesus sudah memberkati mereka, maka efeknya itu luar biasa. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ini efek dari berkat yang pertama. Para murid menyembah. Menyembah itu artinya mengakui. Menyembah itu artinya bertekuk lutut. Menyembah itu artinya memuja. Menyembah itu artinya menaklukkan dirinya kepada seseorang yang dianggap lebih berkuasa. Mungkin saudara berpikir begini, kenapa pada waktu itu murid-murid kok sujud menyembah? Apakah sebelumnya tidak dikatakan bahwa para murid menyembah? Apakah kemudian berarti para murid sebelum itu mereka tidak mengakui, tidak takluk kepada Yesus? Memang saudara, kalau saudara membaca dalam firman Tuhan, tidak demikian. Para murid tetap menyembah Tuhan. Para murid tetap mengakui keilahian daripada Yesus. Tapi tidak sepenuhnya. Belum komplit, belum lengkap. Terkadang mereka digoyahkan dengan apa yang Yesus perbuat. Terkadang mereka bisa imannya jadi goyah dengan apa yang Yesus lakukan. Tapi ketika saat itu, ketika Yesus sudah naik ke surga, terangkat, hilang dari pandangan mata mereka, mereka benar-benar mengakui Yesus, guru mereka, itu Allah, itu Tuhan, itu anak manusia. Jadi mereka sujud menyembah. Yang kedua saudara, efek daripada berkat yang ditulis oleh ayat ini adalah mereka kemudian pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Tadi saya mengatakan dalam terjemahan yang lain, dikatakan para murid itu punya sukacita yang besar. Lihat saudara, kenapa Alkitab mengatakan bahwa mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita? Kenapa tidak cukup dengan sebuah kalimat mereka pulang ke Yerusalem? Cukup kan? Itu sudah menunjukkan bahwa mereka tidak selamanya ada di dalam tempat ketika Yesus naik ke surga. Atau di tempat di mana Yesus lokasi itu kemudian mereka berpisah dengan Yesus yang terangkat ke surga. Bukankah cukup ketika ayat ini hanya mengatakan mereka pulang ke Yerusalem? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, cukup. Tapi kenapa ada sebuah keterangan di sana yang mengatakan dengan sangat bersukacita? Nanti kita akan lihat saudara dalam pembahasan berikutnya. Jadi ini efek yang kedua, para murid itu punya sukacita yang besar. Yang ketiga, para murid itu senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi ada 3 efek yang besar ketika para murid menerima berkat daripada Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga. Jadi hal-hal itu saudara, 3 efek itu benar-benar menunjukkan perubahan yang nyata dari para murid-murid Tuhan. Perubahan yang nyata. Kenapa saya katakan perubahan yang nyata? Karena sebelumnya mereka begitu takut menyatakan diri mereka sebagai pengikut Yesus. Coba saudara baca dari Injil Yohanes 20 ayat 19. Kita buka ya Bapak Ibu, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Di sana oleh Yohanes dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau mereka dikatakan takut, maka Alkitab memang menyatakan mereka benar-benar takut kepada orang-orang Yahudi. Terlalu takutnya mereka kepada orang-orang Yahudi sampai pintu-pintu mereka di rumah di mana mereka berkumpul itu dikunci. Dikunci saudara, karena terlalu takut. Makanya tadi waktu saya menyinggung tentang salah satu daripada berkat yang diterima atau efek daripada berkat yang diterima oleh para murid adalah mereka punya sukacita yang besar. Itu sebuah perubahan loh Bapak Ibu. Dari
ketakutan yang begitu rupa, dari sebuah tekanan yang begitu rupa dalam diri mereka, secara moral mereka benar-benar down, secara jiwa mereka benar-benar takut, cemas, khawatir, karena mereka ditinggal oleh Yesus. Tapi ketika Yesus memberkati mereka sebelum Yesus terangkat ke surga, hilang semua. Rasa takut itu hilang, rasa khawatir itu hilang. Mereka berani pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Itu artinya ada sebuah perubahan yang nyata. Makanya Bapak Ibu Saudara, tadi saya mengatakan tujuan daripada khotbah ini adalah kita itu mempunyai berkat hidup yang diubahkan. Kita mendapatkan berkat hidup yang diubahkan. Saya percaya sebagai orang Kristen, hidup kita ini harus selalu mengalami perubahan. Ke arah yang lebih baik, bukan berubah ke arah yang semakin buruk. Tapi terus mengalami perubahan yang semakin nyata, semakin lebih baik lagi, semakin lebih indah lagi. Itu yang harus kita alami dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa mengalami perubahan yang nyata? Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat hidup yang diubahkan? Bagaimana proses itu terjadi? Mari kita mau kembali melihat dari Injil Lukas tadi, ayat yang ke-50. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, ini adalah langkah atau proses yang pertama. Dikatakan di sana, lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Nah, saudara perhatikan ya, keterangan di sana yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Ini proses yang pertama, Yesus membawa mereka keluar kota. Yesus membawa siapa? Para murid-muridnya. Ada berapa murid? Tidak terlalu dijelaskan di sana. Tapi sekali lagi minimal 11 minimal. Kalau masih ada yang lain yaitu para murid-murid perempuan. Kalau masih ada yang lain ya para murid-murid yang lain. Tapi minimal 11 orang. Yesus membawa mereka keluar kota. Jadi para murid ini dibawa Yesus keluar dari Yerusalem. Keluar dari kota Yerusalem. Saudara, Yerusalem itu bagi para murid telah menjadi kota yang membuat mereka sedih. Yerusalem telah menjadi sebuah kota di mana membuat mereka semua merasa miris hati mereka. Kenapa? Karena Yesus telah menanggung banyak penderitaan yang kemudian ujung-ujungnya harus dibawa keluar dari kota Yerusalem ke bukit yang bernama Golgota untuk mati disalibkan di sana. Jadi kita bisa membayangkan ketika mereka dibawa oleh Yesus keluar dari kota Yerusalem, maka Yesus itu ingin membuat apa saudara? Para murid-muridnya itu tidak terlalu lama dalam situasi dan kondisi hati yang sedih. Maka Yesus bawa mereka keluar, ayo keluar dari kota Yerusalem. Karena Yerusalem tadi saya katakan sebuah kota yang telah membuat hati para murid menjadi sedih. Mereka melihat sendiri pengorbanan Yesus, guru mereka. Mereka memperhatikan bagaimana penderitaan Yesus yang begitu rupa. Jadi itu membuat sebuah kota yang mungkin bagi mereka itu kota yang tidak mereka senangi dalam tanda kutip saudara. Ya, tapi kemudian Yesus membawa mereka keluar kota. Jadi Yesus ingin membuat para muridnya tidak terlalu lama ada dalam situasi, dalam kondisi hati yang sedih. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ini maka ada sebuah pernyataan yang muncul. Itu seperti dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Sama persis, situasinya, kondisinya itu sama. Ya, memang bukan dalam arti kata Yesus itu dianiaya di kota kita Jepara ini atau di negara kita, enggak, itu sudah berlangsung 2000 tahun yang lalu. Tetapi kalau hati para murid-murid sedih, hati para murid-murid sedang dalam posisi yang tidak bersemangat, maka bukankah saya katakan situasi dan kondisi ini juga sedang kita
alami. Artinya kita juga ada kesedihan. Ada sedikit hati yang begitu mungkin merasa gundah gulana. Kenapa? Karena ada begitu banyak faktor yang membuat hati kita sedih. Kita mulai tidak lagi punya semangat. Kita mungkin ada yang sudah mulai lemah imannya. Sama seperti para murid-murid Tuhan pada waktu itu. Mereka ada yang kembali jadi nelayan, saudara. Sudah tidak lagi fokus kepada panggilan sebagai murid. Mereka pergi sebagai nelayan. Mereka kembali kepada kehidupan mereka. Mungkin kalau dalam hari-hari ini mungkin ada yang mengatakan begini, enggak usah jadi wong Kristen, podo wae. Jadi orang Kristen ya juga sama dengan orang lain. Buat apa jadi orang Kristen? Buat apa baca Alkitab harus setia, doa harus setia? Toh nyatanya juga enggak ada pertolongan Tuhan. Buat apa? Itu sama seperti hanya para murid, mereka meninggalkan panggilan mereka sebagai murid dan kembali jadi pemancing, menjadi nelayan, menjadi orang yang sebelumnya Yesus panggil. Itu hampir sama, lebih kurangnya seperti itu, saudara. Nah, pertanyaannya adalah apakah Tuhan suka melihat para murid memiliki kondisi dan situasi hati yang seperti itu? Ini pertanyaannya, saudara. Apakah Tuhan suka juga melihat kita memiliki kondisi hati yang terus sedih, yang terus diliputi oleh kekhawatiran, yang terus diliputi oleh rasa tidak semangat, yang terus membuat iman kita semakin lemah? Apakah Tuhan itu suka melihat situasi seperti itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Ia mau membawa kita keluar dari kesedihan. Ia mau membawa kita keluar dari tekanan. Ia mau membawa kita keluar dari himpitan. Sama seperti para murid-muridnya, Yesus membawa mereka keluar kota. Yesus ingin supaya para murid-muridnya itu lega. Tidak lagi ada dalam himpitan, tapi lega. Punya sebuah kemerdekaan, kebebasan. Tidak terus mengingat oleh hal-hal yang menyedihkan itu. Bukankah Yesus berkata dari Injil Matius 11 ayat 28? Saudara bisa buka Alkitab saudara. Dalam Injil Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau Yesus hari ini berbicara kepada saudara, lewat apa yang saya bacakan dari Injil Matius 11 ayat 28. Mari datang kepadaku. Semua yang letih lesu. Semua yang berbeban berat. Aku akan beri kamu kelegaan. Itu sama halnya saudara sedang diajak oleh Tuhan. Ayo, mau enggak kamu tak ajak keluar dari kesedihanmu? Mau enggak kamu saya ajak keluar dari tekanan yang kamu sedang alami? Maukah engkau saya ajak keluar dari himpitan yang sedang kamu rasakan? Saudara, ketika para murid diajak keluar oleh Yesus dari kota Yerusalem, mereka tidak ada satupun yang keberatan. Mereka tidak ada satupun yang berkata, Tuhan, kami sudah capek Tuhan, di sini aja deh. Semua sudah berhenti, semua sudah berakhir. Enggak ada saudara, enggak ada pernyataan itu dari firman Tuhan, tidak ada. Tapi yang ada adalah ketika Yesus membawa mereka keluar kota, mereka semua meresponi dan memberikan sebuah izin. Yesus, bawalah kami untuk keluar dari Yerusalem. Bawalah kami untuk kami merdeka dari tekanan, dari situasi ini, dari kondisi ini. Bapak Ibu, saya memang bisa merasakan betapa beratnya masa-masa seperti ini. Ya, ada begitu banyak orang yang sudah hidupnya begitu payah secara ekonomi. Saya tahu bahwa ada begitu banyak pergumulan yang berat yang Bapak Ibu hadapi, yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini. Tetapi saya mau ingatkan dari firman Tuhan ini. Ketika para murid mereka tetap ada dalam kesedihan, Yesus tidak mau mereka tinggal di dalam kesedihan itu. Yesus ingin membawa mereka keluar. Yesus tahu apa yang menjadi kesedihan Anda. Yesus tahu apa yang menjadi beban dalam hidup Anda. Yesus ingin membawa Anda keluar dari beban itu. Yesus ingin membawa Anda keluar dari persoalan itu. Yang Yesus tunggu adalah respon Anda.
Yang Yesus nantikan adalah ajakan itu diterima oleh Anda. Jangan tolak ajakan Yesus itu. Tapi izinkan Yesus membawa kita keluar. Jangan tolak ajakan itu. Tapi izinkan Yesus membawa keluar dari seluruh tekanan hidup kita. Sehingga kita akan dibawa, dikatakan oleh ayat ini, sampai dekat Betania. Jadi Yesus membawa mereka keluar kota Yerusalem sampai dekat Betania. Ini yang kedua, saudara. Yang pertama tadi apa? Izinkan Yesus membawa hidup kita keluar, ya, membawa seluruh hidup kita keluar dari tekanan, dari himpitan, dari kesedihan kita, dari beban yang berat. Tapi yang kedua, proses yang kedua adalah kita harus dekat Betania. Berada dekat Betania. Jadi Yesus itu membawa para murid-muridnya keluar Yerusalem sampai dekat Betania. Kenapa ada kata Betania ditulis di sana? Karena Tuhan mau katakan begini, saudara. Betania itu artinya adalah rumah persinggahan. Betania itu artinya rumah persinggahan. Atau dalam terjemahan yang lain juga dikatakan rumah perjanjian. Jadi kalau saudara dengar kata Betania, itu punya dua arti. Satu, rumah persinggahan, yang kedua rumah perjanjian. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus dengan para murid-muridnya sudah sampai dekat Betania? Mereka tidak gelar kloso, saudara. Mereka tidak sedang menata kursi, yuk kita duduk, ngobrol, makan, ucapan syukur, enggak. Ayat-ayat yang kita baca tadi mengatakan, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi yang terjadi setelah Yesus dan para muridnya itu sampai dekat Betania, maka di situ Yesus mengangkat tangan, di situ Yesus memberkati mereka. Itu artinya apa, saudara? Waktu saya renungkan, ini memiliki sebuah pengertian begini. Yesus itu ingin mendekatkan para murid-muridnya. Sekali lagi ya, ketika Yesus dibawa keluar, para murid-muridnya dibawa keluar oleh Yesus dari Yerusalem sampai dekat Betania. Misalkan ini Betania, tadinya mereka ada di sini, ya dibawa Yesus sampai dekat dengan Betania, maka artinya Yesus ingin mendekatkan para muridnya dengan apa yang telah dijanjikannya. Untuk itu maka ia memberkati mereka. Yesus membawa para muridnya mendekatkan dengan apa yang Yesus janjikan. Kira-kira saudara, apa yang Yesus janjikan? Kenapa Yesus membawa mereka dekat Betania? Betania adalah rumah perjanjian. Yesus ingin membawa para murid-muridnya dekat dengan apa yang Yesus janjikan kepada mereka. Supaya mereka memiliki sebuah hati yang diubahkan, hidup yang diubahkan. Kira-kira apa yang Yesus janjikan? Kisah pasal pertama ayat 11. Kisah Rasul pasal pertama ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Apa yang Yesus janjikan? Ketika Yesus mendekatkan mereka di Betania, ketika Yesus mendekatkan para murid-muridnya dengan apa yang Yesus janjikan, sehingga ketika itu Yesus memberkati mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Apa kira-kira yang Yesus janjikan? Ayat ini mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti ketika dia naik ke surga dengan awan, maka dia akan kembali datang dari surga di awan-awan yang permai. Saudara, ketika para murid itu sudah dekat Betania dan menerima berkat daripada Tuhan,
Maka tadi kita membaca, hidup para murid-muridnya itu kembali bersemangat. Seolah-olah mereka sedang berkata satu dengan yang lain. Sekalipun Tuhan kita sudah naik ke surga, meninggalkan kita, tapi Dia tidak akan selamanya ada di sana. Dia akan datang untuk menjemput kita juga. Ini yang membuat para murid punya semangat. Mereka memang berpisah dari Tuhan. Mereka memang ditinggalkan oleh Tuhan ke surga. Tapi tidak akan selamanya Yesus ada di surga. Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Hari ini kita belum menyaksikan waktu itu tiba. Dan memang tidak ada seorang pun yang tahu persisnya kapan Yesus akan datang kembali. Tapi satu perkara saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang dalam posisi yang sedih, Anda dalam posisi tekanan yang berat, ekonomi saudara morat-marit karena wabah ini, mungkin tidak lagi ada kekuatan secara jasmani yang Anda punya, mungkin tidak ada topangan lagi yang Anda bisa dapatkan. Oke lah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara harus kembali membaca apa yang Yesus janjikan. Apa yang Yesus janjikan? Ada banyak hal yang Yesus janjikan dalam firman-Nya. Ada banyak hal yang Yesus pernah ucapkan dalam firman-Nya. Ada banyak hal janji-janji Tuhan yang ada dalam Alkitab ini. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Anda harus terus mengulang. Anda mengulang kembali janji Tuhan. Anda ulangi lagi janji Tuhan. Kalau Dia pernah berkata, bunga di padang aku pelihara. Aku dandani. Burung-burung di udara aku kasih makan. Maka engkau lebih berharga daripada semuanya itu. Anda harus pegang itu, janji itu. Hidupmu itu berharga. Hidupmu itu jauh lebih berharga. Dan saya mau katakan Tuhan, kalau sudah berjanji kepada kita, Dia akan sanggup memelihara, menjaga kita. Tuhan bisa memberkati kita, Tuhan bisa menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dari timur, dari utara, dari barat, dari selatan. Dia bisa penuhi semua itu buat kita. Persoalannya adalah apakah kita mau sampai dekat Betania. Apakah perjalanan iman kita sampai dekat kepada apa yang Yesus janjikan? Ketika kita berdoa, apakah doa kita itu dekat dengan apa yang Dia janjikan? Sehingga ketika kita terima berkat dari apa yang Yesus janjikan, ada sebuah semangat lagi dalam hidup kita. Ada sebuah antusias lagi dalam hidup kita. Kalau para murid-muridnya mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita yang besar, karena mereka tahu Yesus Tuhan mereka akan pasti datang kembali. Itu yang mereka tahu dan itu yang membuat mereka punya gairah. Mereka bisa senantiasa berada di dalam bait Allah. Mereka bisa senantiasa memuliakan Allah. Karena mereka tahu Yesus Tuhan mereka akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan datang kembali dari surga. Karena itu marilah kita terus menginginkan adanya berkat hidup yang diubahkan setiap hari daripada Tuhan. Saya rindu saudara, hidup kita itu benar-benar bisa menggenapi apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membuat diri kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita harus meminta-minta roti. Ya, tidak akan pernah terjadi kalau hidup kita ada dalam kebenaran firman. Orang benar itu tidak akan pernah meminta-minta. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Orang benar itu akan selalu ada di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Amsal mengatakan berkat itu ada di atas kepala orang benar. Kemanapun Anda pergi, ada berkat di atas kepala saudara. Gak usah takut. Itu janji firman Tuhan. Kalau hidupmu benar, hidupmu sampai dekat dengan Betania, di situ ada perjanjian Tuhan, ada apa yang Yesus janjikan, Anda imani, Anda percayai, Anda terima dengan ucapan syukur, tinggal tunggu aja waktunya. Semua akan terjadi menurut waktu Tuhan. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian bersama dengan para singer, hidupku menggenapi firman-Mu. Biar hari ini kita benar-benar merasakan berkat Tuhan yang besar, yang mengubahkan hidup kita, sehingga kita
punya semangat kembali, kita punya gairah, kita bangkit dari keterpurukan, kita menjadi orang-orang yang merdeka dan terus berjalan maju dengan langkah yang tegap. Nyanyikan lagu ini bersama-sama, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Percayalah ada tanda mujizat menyertai tiap langkah kita. Amin, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi, nyanyikan lebih lagi nyanyian kemenangan ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan tidak ingin melihat situasi dan kondisi dalam hati kita yang terus-menerus masih sedih, masih terus-menerus dalam tekanan, dalam himpitan karena situasi ini. Tuhan tidak ingin melihat kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anaknya yang tidak punya semangat, tidak punya gairah, iman kita lemah, iman kita kerdil. Itu yang Tuhan tidak suka melihat dalam diri kita. Maka Tuhan berkata, izinkan aku membawamu keluar sampai dekat Betania. Izinkan aku membawa hidupmu keluar dari kesedihan itu. Izinkan aku membawa hidupmu keluar dari tekanan dan himpitan itu. Dan biar kita berkata, Tuhan ini aku, bawalah aku keluar, bawalah aku keluar, bawalah aku keluar Tuhan. Sampai dekat Betania kata Tuhan. Biar hidup kita terus dibawa dekat kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Maka di sana kita akan melihat ketika kita sudah dekat dengan apa yang dijanjikan Tuhan, Dia memberkati hidup kita. Dia menguatkan hati para murid-muridnya. Dan para murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Mereka tidak lagi sama hidup mereka. Mereka kembali ke Yerusalem, kota yang sama. Tetapi hati mereka sudah diubahkan oleh Tuhan. Situasi memang belum berubah. Situasi masih sama. Tapi hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita mau dekat kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Maka relakan hidupmu untuk dibawa Tuhan. Untuk diubahkan, untuk diperbaiki, dibentuk oleh Tuhan. Pagi ini saudara, di momen yang begitu indah, Yesus akan datang kembali dari sorga untuk menjemput kita. Mari siapkan diri kita dengan benar, siapkan hidup kita dengan benar, agar hidup kita menggenapi firman-Nya. Haleluya, haleluya. Nyanyikan lagi pujian ini. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi, lebih lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti, jadi bukti kebesaran.
Serukan 3 kali. bersama, Kau bersamaku. Kau bersama, Kau bersamaku. Kau bersamaku. Di Dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, firman-Mu pagi ini menjadi rema dalam setiap diri umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Memang situasi ini masih ada, masih sama, belum berubah. Tapi kami percaya suasana hati kami sudah diubahkan oleh Tuhan. Iman kami sudah diubahkan oleh Tuhan. Pikiran, perasaan dan pikiran dan perkataan kami sudah diubahkan oleh Tuhan. Kami tidak lagi menjadi orang yang sama. Hari ini kami mau kembali bangkit, punya gairah, punya semangat, punya antusias, punya sebuah iman yang semakin kuat lagi, pengharapan. Kami mau mengimani setiap janji-janji Tuhan, kami mau memperkatakan setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Pakai hidup mereka semua, urapi dan berkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka ada dalam berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menerima berkat daripada Engkau. Kami mau menaikkan pujian kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, biar Engkau memberkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Bapa kita yang ada di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kiranya engkau diberkati Tuhan dan engkau akan tetap ada dalam berkat Tuhan. Terima berkat ini dengan ucapan syukur dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.